Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arnas Regar dengan NPM 24082600020. Izin dokter, saya di sini akan menjelaskan mind map saya tentang TB paru. Jadi saya melakukan video untuk perbaikan nilai di blok respiratory. Definisi sendiri oleh terutama paru-paru. Namun TB paru ini bisa juga menyerang organ selain paru. Nah, itu namanya TB ekstra paru. Jadi penularan TB ini dia terjadi melalui droplet nuklei yang dikeluarkan penderita TB paru pada saat dia batuk ataupun bersin. Lalu untuk etiologi sendiri, karena dia TB tuberkulosis, maka etiologinya itu adalah penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Lalu untuk faktor risiko sendiri, pasien-pasien TB paru dia memiliki faktor risiko seperti dia ada kontak erat dengan penderita TB aktif, lalu dia bisa juga karena HIV ataupun AIDS, di mana terjadinya penurunan sistem imun tubuh, lalu bisa karena diabetes mellitus juga, malnutrisi serta imunosupresi ataupun autoimun. Untuk di anamnesis dan anamnesisnya itu didapati batuknya dia lebih dari 2 minggu, batuknya sudah lebih dari 2 minggu, lalu batuknya dia berdahak, kadang berdarah, lalu dia ada keringat malam juga, demamnya naik turun, lalu dia adanya penurunan nafsu makan sehingga terjadinya penurunan berat badan. Lalu untuk pevisia sendiri dari head to toe dia normal, hanya saja pada saat auskultasi paru dia didapati suara ronki. Untuk streptomitus dalam batas normal, perkusi di dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa melakukan tes CM, itu tes cepat molekular. Lalu bisa ada TCM, ini dia merupakan gold standard juga. Lalu ada pemeriksaan mikroskopis BTA sputum. Lalu ada kultur sputum yang termasuk gold standar juga, dan juga fototoraks, di mana kalau TB paru ini pada saat fototoraks itu biasanya dijumpai infiltrat pada lapangan paru bagian atasnya. Jadi untuk kasus TB itu ada infiltrat saya pada lapangan paru. Untuk di sendiri untuk dikasih obat dia di 10 mg, isonnya 7 mg, 4 gram dan 75 mg. Nah, dia juga harus disesuaikan dengan berat badan pasien. Jadi untuk berat badannya sendiri itu 2 tablet pas 5-10 itu dia diberikan 4 tablet, dan kalau dia berat badannya lebih dari 70 dia diberikan 5 tablet obat terhadap. Untuk lini keduanya kasus memberikan pasiennya bahwasanya TB paru ini adalah penyakit yang sangat sensitif, secara cepat udara dari pasien tadi, bahkan secara. Maka karena itu kita edukasi pasiennya, yang pertama kita bilang yaitu dia jangan kontak erat dengan keluarga sekitar. Lalu kenapa bila dia kontak keluarganya ataupun warga sekitarnya, dia bakal memberikan tingkat untuk orang lain menderita TB paru juga. Lalu yang kedua, kita bilang ke pasiennya bahwasanya dia harus mengkonsumsi obat ini secara teratur selama 6 bulan dan bisa kontrol ke sini tiap 3 bulan. Kita bisa mengedukasi juga apabila dalam jangka waktu dikurang dari 6 bulan, pasien sudah enakan, pasien sudah merasa sembuh, dia tidak boleh memberhentikan tiba-tiba si obat itu sendiri, karena
apabila diberhentikan, dia bisa jadi diagnosis baru, yaitu TB paru, TB paru TB paru berulang. Lalu dia juga jangan membuang dahak sembarangan apabila dia batuk, karena itu dapat memicu juga dari si penyebaran bakterinya sendiri. Lalu untuk yang terakhir, karena ini dia infeksi yang sangat gampang untuk menular, kita anjurkan pasien untuk dia memakai masker, baik dia di luar rumah ataupun di dalam rumah. Kenapa? Itu untuk meminimalisir penyebaran si bakteri tadi. Jadi kita edukasi ke pasiennya bahwasanya dia harus memakai masker di dalam dan di luar rumah untuk menjaga keamanan keluarga dan warga sekitarnya tidak ikut terinfeksi dari TB paru ini sendiri. Baiklah dokter, maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk referensi yang